Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara hari ini yaitu Rumah Demokrasi. Dan sore ini kita akan membahas mengenai evaluasi penyelenggara ad hoc pemilihan pemilu atau pemilihan serentak 2024 khususnya di Provinsi Jambi bersama dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Mas Edison, dia adalah Komisioner KPU Provinsi Jambi. Assalamualaikum Mas Edison. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Farisi. Terima kasih nih sudah hadir di studio TVRI ini. Ini long weekend nih, libur panjang. Kemana aja Mas Edison? Iya, bagi sebagian long weekend. Bagi sebagian long weekend. Kalau bagi KPU? Ya, kita tetap kemarin saya baru ke Tungkal juga, ke Tanjung Jabung Barat untuk melihat evaluasi teman-teman terutama terkait pertanggungan jawab masalah dana gitu kan. Oke, berarti meskipun pemilihannya sudah selesai, sudah ada penetapan, tapi secara penyelenggaraan belum selesai. Belum selesai. Oke, baik, nanti kita bahas kalau begitu. Dan narasumber yang kedua ada Bu Dr. Nuraida Fitri Habi. Beliau adalah dosen di UIN STS Jambi sekaligus Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Fitri sudah hadir. Dan nanti kita akan banyak membahas mengenai evaluasi penyelenggara ad hoc ya Bu Fitri ya. Siap. Baik pemirsa, seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai manajemen sebuah organisasi, maka selain perencanaan, kemudian penyelenggaraan, tentu unsur yang terpenting adalah melakukan evaluasi dari semua penyelenggaraan atau tahapan yang sudah dilaksanakan. Dan evaluasi ini menjadi penting karena untuk melihat bagaimana kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan dan kemudian akan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas di penyelenggaraan yang akan datang. Nah, untuk itu hari ini kita akan bahas mengenai evaluasi penyelenggara ad hoc dalam pemilihan pemilu dan pemilihan serentak ya, gitu ya bahasanya ya. 2024. Saya ke Mas Edison terlebih dahulu. Mas Edison, mungkin banyak juga yang belum tahu nih, kalau kita berbicara mengenai penyelenggara ad hoc, ini apa sebenarnya? Apa dan siapa? Kalau dalam konteks penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Ya, Mas Farisi. Kan dalam konteks penyelenggara pemilu maupun pilkada itu kan mulai dari KPU Republik Indonesia, kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian di sebelah ada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, mulai dari tingkat kecamatan hingga KPPS itu bersifat sementara atau disebut ad hoc kan. Oke, jadi yang disebut ad hoc itu sementara, ya, temporer. Temporer. Oke, temporernya berapa lama? Ad hoc-nya sesuai dengan tahapan yang akan dilaksanakan. Kalau dalam pelaksanaan pilkada ini untuk PPK dan PPS itu selama PPK itu panitia pemilihan kecamatan di okay. kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di desa itu selama 6 bulan. Oke, PPK dan PPS 6 bulan. Oke. Ya, kemudian untuk petugas KPPS itu selama 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oke. Nah, kenapa mereka temporer, ad hoc? Kenapa kemudian dan waktunya kenapa hanya misalnya 6 bulan ya tadi ya, kurang lebih ya? Kenapa tidak 1 tahun gitu? Apa pertimbangannya sebenarnya? Karena memang untuk pelaksanaan tahapan pemilihan serentak atau pilkada ini waktu tahapan pelaksanaannya tidak lama, hanya sekitar tidak nyampe 1 tahun persiapan dan pelaksanaan gitu kan. Okay. Selain persiapan juga pelaksanaan. Jadi waktu dari teman-teman penyelenggara ad hoc ini memang tidak banyak itu, hanya melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari pemetaan pemilih hingga pelaksanaan di hari H atau pelaksanaan hari dan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan setelahnya gitu, pasca pemungutan dan penghitungan suara. Jadi
sampai setelah rekap itu selesai, 2 bulan setelah hari pemungutan suara selesai itu berakhir masa pemungutan suara. Oke, berarti ad hoc-nya atau sementaranya itu 4 bulan sebelum dan 2 bulan maaf, sesudah, gitu. 8 bulan, 6 bulan sebelum tambah 2 bulan setelah. Oke, berarti PPK dan PPS itu ad hoc-nya sementaranya 8 bulan. Iya. Dengan masa 6 bulan sebelum pencoblosan dan Iya. 2 bulan setelah pencoblosan. Begitu Iya, ya? benar. Mas Edison ya. Oke. Nah, kalau kita bicara personnya, ada berapa orang penyelenggara di tingkatan ad hoc ini, Mas Edison? Gimana? Ada berapa personil orang? Personil? Ya. Untuk di Provinsi Jambi, seprovinsi Jambi, kita memiliki penyelenggara ad hoc itu 62.994 personil. 62.000. Iya. Oke, berarti per kecamatan berapa itu? PPK-nya misalnya. Maksudnya keseluruhan organisasi PPK itu maksudnya isinya siapa saja dan Untuk PPK itu jumlahnya 720. maksud saya setiap kecamatannya. Per kecamatannya 5, ditambah dengan dibantu dengan sekretariat dari pemerintahan kecamatan gitu kan, ada 3. Jadi masing-masing kecamatan itu ada 8. Oh, oke. Jadi 5 tambah 3 sekretariat. tambah 3 orang sekretariat. Iya. Jadi isinya memang 8 orang. Iya. Atau ada staf-staf tambahan yang lain misalnya. Kalau untuk pilkada tidak ada. Oke. Kalau pemilu sebelumnya ada. Tambahan 2 orang lagi. Oke. Nah, jadi bisa dihitung tadi ya, dari puluhan ribu tadi memang karena jumlah kecamatannya banyak, jumlah desa itu belum PPS ya berarti ya. Iya. Artinya banyak sekali ya. Dan itu semuanya digaji per bulan. Iya, Oke. Makanya penyelenggaraan pemilu kita ini luar biasa dananya. luar biasa. Dan yang terbanyak memang faktor untuk memberikan honor ya atau seperti Iya. itu. Honor terbesar itu diberikan terutama pada saat hari pemungutan suara kan, karena untuk petugas KPPS itu yang paling banyak. Totalnya ada 44.737 Itu yang KPPS tadi. yang KPPS. Wow. Oke. Berarti kalau kita bicara penyelenggara ad hoc berarti itu ada PPK, Ada PPS dan KPPS. KPPS tadi bekerjanya 1 bulan. Iya, selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Oke, baik. Masih ke Mas Edison. Kalau kita bicara mengenai evaluasi Mas Edison, nah, apa yang perlu secara umum dulu aja? Apa yang perlu dievaluasi dari badan ad hoc ini? Mulai dari PPK-nya, PPS maupun KPPS. Ini kan penyelenggaraan pemilu kalau dulu gitu ya, yang 5 tahun yang lalu kan misalnya banyak yang meninggal ya, kira-kira Ya. gitu ya, karena kelelahan dan lain sebagainya. Yang kemarin tidak ada berita itu, sudah diantisipasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dari pemilu yang kemarin kita laksanakan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan serentak atau pilkada, kira-kira apa evaluasi yang bisa sudah dievaluasi oleh penyelenggara di tingkat yang permanen yang KPU-nya? Ya, kalau berbicara tentang yang sakit dan meninggal tentu tetap ada kan dalam setiap penyelenggaraan itu. Karena memang pada saat pelaksanaan mungkin yang bersangkutan memang ada penyakit bawaan, kemudian ada juga yang kecelakaan gitu kan. Dan pada saat penyelenggaraan pilkada kemarin kita ada juga yang meninggal. Kemarin ada di Ya, tapi Kota Jambi. tidak seheboh Tidak, waktu ya, yang tahun lalu karena ya. tidak Oke. banyak Nah, gitu. evaluasi yang sudah dilakukan apa kira-kira Mas Edison terkait dengan penyelenggara ad hoc ini? Ya, secara menyeluruh memang kita belum melakukan evaluasi karena memang perintah dari KPU Republik Indonesia kita akan melaksanakan evaluasi itu mulai bulan Februari ini setelah ada perintah dari KPURI karena ada beberapa item yang harus dilakukan evaluasi nantinya dan itu perintahnya mulai kami laksanakan di bulan Februari ini. Hanya memang teman-teman itu melakukan evaluasi secara umum saja dulu. Misalnya mulai dari penyelenggaraan, kemudian teman-teman
penyelenggara terkait dengan masalah integritas dan lain sebagainya gitu. Tapi masih secara umum, belum Baik, detail. nanti saya perdalam lagi, Mas Edison. Saya ke Bu Fitri. Bu Fitri, tadi disebutkan bahwa penyelenggara ad hoc ada PPK, PPS, KPPS. Berarti kalau di Bawaslu kurang lebih sama Bu ya, Panwas Cam, Panwas di desa dan di Panwas TPS ya, kira-kira begitu. Jumlahnya sangat banyak sekali tadi disampaikan. Dan secara umum memang kalau di Provinsi Jambi tidak ada beberapa kasus Bu ya yang terjadi, tapi itu tidak banyak gitu di Kerinci dan lain sebagainya. Tapi secara umum Bu Fit melihatnya bagaimana Bu penyelenggara ad hoc ini, evaluasinya? Baik, sebelumnya dari sisi badan ad hoc yang kan penyelenggara tadi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Edison sendiri bahwa PPK, PPS masa kerjanya sesuai dengan keputusan KPU nomor berapa? 475 ya? Berapa? Yeah. 475 ya, tahun 2024 itu masa kerjanya itu 8 bulan. 8 bulan. Kan? 8 bulan ya kan. Begitu juga PPK, PPS. Nah, dengan PPK personilnya 5, PPS personilnya 3. Ya, seperti itu ya. Komisioner yang pimpinannya maksud seperti itu ya, di luar sekretariat. Nah, ini tentu menjadi apa ya, begitu banyaknya, tapi menjadi tantangan juga, bahan evaluasi juga. Jadi gini, dengan daerah yang begitu luas, letak geografisnya, personilnya hanya sedikit. Nah, ada yang kecamatannya tidak luas, misalnya desanya cuma 1-2, personilnya sama, ya kan gitu. Nah, ini juga harus menjadi bahan evaluasi kalau menurut saya ya. Bukannya memang sesuai dengan jumlah penduduk ya? Bukan sesuai jumlah penduduk ya. Kalau semuanya, tapi kan ada keputusan MK ya, yang harus 5 semua itu PPK-nya, PPK. Iya, sama semua. Sama semua. Oh, sama. Berarti tidak menyesuaikan jumlah penduduk ya? Tidak. Ya kan? Nah, artinya kalau kemarin kan memang ada 3 ya, tapi kan ada keputusan MK untuk menambah 2, jadi 5 ya. Nah, artinya gini, jumlah kecamatan dengan desa yang banyak, ya kan dengan gitu. Geografi yang sulit, ya, dengan misalnya, letak geografis yang sulit, itu tantangannya luas dengan personil yang sama. Itu juga menjadi tantangan tersendiri dan itu harus dievaluasi. Nah, itu kecamatan, belum lagi desa. Itu kan sama tuh. 1 desa 3 PPS personilnya. Dan tidak semua desa yang mulus-mulus saja, kan seperti itu ya di Provinsi Jambi. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi letak geografis bisa menjadi barometer atau tolok ukur, ya kan? Bagaimana mengevaluasi untuk pemilu selanjutnya. Jadi Bu Fit menilai jumlah PPK PPS sekarang yang ditetapkan 5 dan 3 di tingkat desa itu kurang. Bukan kurang, maksudnya menjadi bahan evaluasi. Kalau yang memang misalnya kecamatannya letak geografisnya yang sulit ditempuh, jarak tempuhnya mungkin ada penambahan personil atau bisa jadi misalnya ya kan atau apa gitu, solusi atau mitigasinya apa yang harus dilakukan. Itu kan butuh pemikiran, karena kan konsekuensinya anggaran. Nah, ya kan itu juga yang menjadi persoalan ya kan. Nah, artinya butuh mitigasi, solusi yang betul-betul vibes-nya positif sehingga ini menjadi bahan evaluasi bagaimana tantangan ke depan nanti hal-hal yang klasik itu tidak terjadi kembali. Yang klasik apa maksudnya? Misalnya distribusi logistik yang terlambat, ya kan? Letak geografis kalau daerah perairan, daerah pergunungan itu kan sulit, Pak. Ya kan? Bisa terlambat, bisa misalnya kalau dalam keadaan banjir gimana, ya kan? Walaupun sebenarnya KPU udah ada mitigasi hal-hal seperti itu. Tapi alangkah baiknya, ya kan, kalau personil ada penambahan personil atau misalnya juga ada apa ya? Ya, yang membedakan tadi letak geografis tadi, seperti itu. Itu pertama. Kedua, saya sangat tertarik masalah rekrutmen ini, ya kan? Rekrutmen penyelenggara badan ad hoc. Nah, PPK, PPS, KPPS, semua sekarang sudah membaik ya. Dibanding zaman saya, itu kan sekarang kan lebih ke digital ya, ada siakba gitu ya. Kalau dulu kita mah nggak ada nama upload gitu ya, sekarang udah ada upload ya, upload dokumen seperti itu. Namun itu bukan dijadikan bahan formalitas saja, kalau menurut saya seperti itu. Jadi betul-betul dalam rekrutmen itu bukan hanya tolok ukurnya adalah pendekatan emosional gitu ya, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi yang dilihat tuh bagaimana dia memiliki skill, ya, memiliki integritas, sehingga dalam mewujudkan
penyelenggaraan yang berintegritas itu tidak terlepas dari penyelenggara yang berintegritas. Jadi untuk mewujudkan pesta akbar demokrasi ini kan yang kompetitif, yang berkeadilan, ya kan, yang beradab, yang beretika, itu butuh penyelenggara di bawah yang berintegritas. Ini yang kita dengar, misalnya jangan sampai ada yang lebih berpihak ke partai tertentu, ya kan, seperti itu ya. Ada karena tapi ada kejadian itu, Bu? Pasti ada. Walaupun tidak semua, ya kan. Semoga di Provinsi Jambi tidak, ya kan. Tapi dengar itu pasti ada dengar seperti itu, ya kan. Ada keberpihakan ke partai A tertentu, ada keberpihakan ke misalnya karena kandidat tertentu kalau kandidat pileg tertentu, gitu ya kalau pileg, ya kan. Ada juga karena misalnya ucapan terima kasih seperti itu ya, apa namanya itu, ya hutang budi ya seperti itu, sehingga menimbulkan, ya kan, nanti masyarakat ini kan kita butuh trust, kepercayaan publik, ya kan, bagaimana menghadirkan pemilu yang berkualitas yang dapat dipercaya. Itu butuh, ya kan, butuh penyelenggara tadi yang berintegritas dan berkualitas tadi. Tadi bukan hanya berintegritas, tapi juga dia memiliki memiliki skill. Nah, ini jangankan misalnya jangankan mau misalnya ini komputer aja nggak bisa, misalnya seperti itu. Banyak kan yang seperti itu terjadi ya. Dari sisi public speaking kan berbicara tuh bagaimana menyampaikan edukasi politik ya kepada masyarakat, itu banyak yang nggak bisa, ya kan. Nah, ini juga perlu mitigasi, perlu solusi yang betul-betul, ya kan, dari KPU untuk memberikan solusi yang positif lah. Baik Bu Fit, saya langsung kita tanya penyelenggaranya. Oke, Mas Edison, tadi disebut jumlah, kita bicara jumlah personil dulu ya. Kalau Bu Fit tadi mengevaluasi harusnya ada tolok ukurnya adalah jumlah penduduk dan letak geografis ya, sehingga harusnya mungkin bisa berbeda-beda jumlahnya, tidak harus sama 5 atau 3 untuk PPS. Nah, sepanjang yang sudah berjalan hari ini, adakah masalah dari jumlah itu? Misalnya PPK 5 atau 3 PPS dan jumlahnya, ada enggak memang kendala-kendala dalam hal jumlah personil? Tapi nanti menjawabnya, kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa TVRI, kita masuk ke segmen yang kedua dengan tema evaluasi penyelenggara ad hoc pemilu dan pemilihan serentak 2024. Saya ke Mas Edison, tadi sudah banyak kita bahas. Mas Edison, tadi Bu Fit menyampaikan bahwa jumlah PPK, PPS itu juga harus dievaluasi. Mungkin berdasarkan jumlah penduduk, ya bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit tentunya, dan letak geografis. Nah, faktanya selama ini ada enggak permasalahan terkait jumlah penyelenggara ad hoc-nya? Di lapangan misalnya ada yang ngeluh, Pak kurang Pak, tambah Pak, atau Pak ini kayak perlu dipangkas deh, kebanyakan deh Pak misalnya. Tidak efektif Pak. Kalau Mas Edison gimana? Ada permasalahan di situ? Dari sisi jumlah, alhamdulillah tidak ada permasalahan gitu kan. Karena memang kalau kita lihat ada perbedaan yang jauh misalnya. Kalau di kota mungkin hampir samalah, merata gitu kan. Tapi kalau dilihat kalau Muaro Jambi misalnya, perbedaan di desa Kasangpuda itu yang 50-an TPS dibandingkan dengan satu desa di Taman Rajo yang hanya 2 TPS itu kan. Paling ya dari sisi mungkin anggaran, tapi kan anggaran juga itu diplot sama, mau besar mau kecil wilayahnya, mau banyak sedikit jumlah penduduknya tetap sama. Honornya sama ya. Tapi ini belum kita bandingkan lagi dengan penduduk di Jawa gitu kan, yang lebih luas lagi. Artinya pun di Jawa artinya 5 orang juga ya? Iya, sama. Nah, ada kendala enggak di situ terkait jumlah? Ya, alhamdulillah kalau untuk dari sisi pekerjaan, alhamdulillah semuanya selesai. Tinggal teman-teman penyelenggara di desa yang mungkin TPS-nya lebih banyak, kemudian wilayahnya lebih luas, itu berkoordinasi dengan pemerintahan desa itu kan.
untuk mensupport kerja maupun kinerja dari teman-teman penyelenggara tersebut. Pertanyaan saya berikutnya, tugasnya mereka ini apa sih sebenarnya? Yang paling penting apa tugasnya? Tugasnya PPK PPS? Ya, tugas PPK dan PPS melaksanakan tahapan, kemudian memutakhirkan data pemilih, membantu KPU gitu kan, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, kemudian berarti mereka tidak mengerjakan hal teknis sebenarnya? Teknis, misalnya kayak pemutakhiran data pemilih kan bukan PPK-nya juga dong? Iya, bukan. Ada petugasnya ada kan? Tapi rekapnya kan mereka tetap melaksanakan nanti. Setelah direkap oleh teman-teman Pantarli, diserahkan ke PPS, kemudian direkap lagi oleh teman-teman PPK. Cuman memang ya tidak serumit yang dilaksanakan oleh teman-teman Pantarli kan. Oke. Baik, artinya tugasnya juga ini jadi ujung tombak ya, pentingnya. Ya. Artinya tanpa ada PPK langsung ada PPS nggak bisa juga ya? Iya. Oke, baik. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Fit, terkait Bu Fit menyoroti tentang seleksi. Nah, seleksi ini juga harus, apa tadi bahasanya, rekrutmennya satu harus berintegritas, dua juga harus orang-orangnya punya SDM yang mumpuni. Kita bicara mengenai SDM-nya dulu. SDM yang diharapkan lolos itu yang seperti apa? Makanya syarat untuk jadi PPK PPS itu apa sih sebenarnya? Kalau tadi kan nyampein harus punya skill ya Bu ya. Skillnya macam-macam nih, hard skill dan soft skillnya ya, manajemen, organisasi, memahami regulasi, kira-kira begitu. Public speakingnya juga karena harus menyampaikan ke masyarakat. Itu menjadi tolak ukur nggak sih? Atau jangan-jangan formalitas tadi yang disampaikan Bu Fit? Ya, sebagian yang sudah disampaikan oleh Bu Fit tadi dan Mas Padi sampaikan juga termasuk dalam syarat itu gitu kan. Mulai dari kesehatan, umur itu maksimal 55 tahun kan. Untuk PPK PPS? Zaman Ibu Fit dulu mungkin bebas saja gitu, mau sampai umur berapapun asal menurut kita qualified bisa dimasukkan. Tapi sejak dibatasi ya? Masalah COVID kemarin kemarin itu dibatasi sampai 55. Sehingga alhamdulillah banyak berkurang yang sakit, yang meninggal gitu kan. Kemudian untuk tahap seleksi juga itu juga cukup ketat. Selain tadi kita punya Siakba untuk mengontrol yang tadi itu. Siakba ini apa nih? Dijelasin dulu. Sistem informasi penyelenggara ad hoc dan juga Jadi syarat-syarat diupload di situ semua gitu maksudnya? Semua syarat diupload di sana. Kemudian kita juga mempunyai syarat harus mengikuti tes tertulis yang bersifat CAT, ya. Beda dengan dulu kan. Kalau dulu mungkin siapapun mungkin bisa masuk gitu kan. Nah, sekarang itu memang siapa yang belajar, yang paham regulasi, insya Allah meskipun orang dekat kita kalau tidak lulus CAT ya tidak akan bisa. Jadi tolak ukur lolosnya hanya CAT atau ada CAT nanti ya ada wawancara juga. Oh, berarti ada akumulasi nilai dari CAT dan wawancara ya? Tidak, CAT ini hanya meloloskan untuk ke tahap selanjutnya, yakni wawancara. Nanti dari wawancara kita bisa menilai bukan hanya soft skill tadi ya, ada soft skill, kemudian kualitas public speaking juga kan kita butuhkan juga. Kemudian kedekatan dengan masyarakat juga. Nah, apa yang paling penting sebenarnya dari semua syarat-syarat itu? Kalau pas wawancara gitu ya, misalnya kalau CAT kan udah baku ya, artinya dia mengisi soal-soal terkait pemilu lah ya, pemahaman terhadap undang-undang dan lain-lain ya. Kalau pas wawancara gitu, apa tolak ukurnya ya Mas? Pengalaman, kemudian kepatuhan gitu. Nah, percuma kalau dia punya skill, punya pengalaman, tapi tidak patuh itu kan, integritasnya dipertanyakan misalnya. Terus kedekatannya dengan partai politik atau dengan calon tertentu gitu kan, itu kan juga kita gali saat wawancara itu. Oh, itu menjadi tolak ukur utama ya, karena harus ada integritas itu ya. Iya. Saya perdalam lagi ke Bu Fit. Bu Fit, kalau kita bicara penyelenggara ad hoc tadi, selain CAT, kemudian apa menurut Bu Fit yang kemudian harus terseleksi, yang menjadi syarat utama? Oh ya, ini pantas lolos. Apakah pengalamannya? Apakah pemahaman terhadap regulasinya, atau integritasnya dan independensinya, artinya tidak terafiliasi dengan partai politik dan lain-lain?
Saya sedikit mau bercerita dulu sebelum ke pertanyaan Mas Parisi. Jadi betul, saya sepakat ya. Tadi yang sampaikan Pak Edison bahwa bukan sepakat, maksudnya mau menambahkan bahwa dalam rekrutmen saat ini mereka melalui Siakba ya, digitalisasi itu udah luar biasa dibanding zaman yang lalu ya. Namun kalau apalagi sekarang tuh CAT ya, kalau zaman dulu nggak CAT, tertulis saja, sama aja ada ujian tertulis juga, tapi nggak CAT gitu. Tapi tidak sekarang, computerized. Tidak melalui CAT seperti itu. Nah, itu hanya tapi yang mengikuti ujian rekrutmen melalui CAT atau ujian tertulis tersebut itu hanya PPK dan PPS. KPPS kan tidak, ya kan? KPPS kan langsung yang daftar tunjuk langsung ya, beda. Jadi nah, mereka ini kan semuanya kan ujung tombak, menjadi tolak ukur ya dalam menyelenggarakan pemilu. Ya kan? Kalau tidak ada PPK PPS bisa bahaya ya kan, karena nggak usah jauh-jauh, oke lah Pantarlih yang mencoklit, ya kan Pantarlih juga masuk badan ad hoc lah ya kalau seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang merekap dalam satu desa, siapa? Yang tidak ada bisa merekap dalam satu kecamatan siapa? Maka mereka itu menjadi tolak ukur, mereka ujung tombak, ya kan? Nah, untuk menjadikan mereka badan ad hoc, maka butuh seleksi, butuh rekrutmen tadi kan. Pertama tadi yang seperti disampaikan, SDM yang baik, apakah tadi integritas, apakah pengalaman. Kalau saya berpikir seperti ini, semua harus seimbang. Apa yang diprioritaskan? Semua harus seimbang. Ada sebuah equilibrium, keseimbangan. Kalau dia, tapi ada yang berkata ya kan, harus memiliki integritas, itu wajib. Karena apa? Untuk tadi yang mewujudkan pemilu berintegritas tidak terlepas dari penyelenggara yang berintegritas. Nah, integritas itu kan bukan hanya perkataan saja, tapi perbuatan juga. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus seimbang. Perkataan perbuatan harus sesuai. Itu yang disebut dengan integritas. Banyak orang ngomong wah ayat suci dan sebagainya, tidak boleh manipulatif, tidak boleh A, B, C, D. Ternyata tidak sesuai dengan perkataannya. Nah itu artinya tidak berintegritas. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus sesuai. Itulah yang disebut dengan integritas. Itu dilihat dari rekam jejak, itu dilihat dalam kinerjanya, itu dilihat dari nanti ya kan pas wawancara, question kan ada di sana. Nah itu bisa dilihat. Nah ini harus seimbang juga. Dia patuh, dia memiliki etika adab yang tetapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu juga menjadi bumerang bagi KPU. Ya kan kalau dia nggak bisa kerja. Yang repot atasannya juga nanti. Repot. Nanti Pak Edison nelpon, bagaimana rekap di kecamatan A, belum, nggak selesai. Sementara waktu udah mepet. Itu kan juga nggak benar ya. Artinya harus seimbang. Semuanya kita prioritaskan. Baik dari sisi kalau orang sudah memiliki integritas, otomatis akan ikut independensinya, non partisannya, dia akan ikut sendiri. Ya kan seperti itu. Dia akan patuh. Ada kondaknya, ada etikanya di sana, ada rambu-rambu, ada norma. Nah, tadi yang saya bilang sebut skill, dia harus mahir, dia harus memiliki apa yang dia miliki. Misalnya dia pinter komputerisasi, dia pinter public speaking, apa yang dia miliki, apa dia human relationnya yang bagus atau seperti apa, ya kan harus ada kriteria di saat wawancara. Nah, kita berharap. Nah, Bu Fit melihat dari semua PPK PPS tadi yang Bu Fit sampaikan tadi sudah dilaksanakan atau pasti sudah dilaksanakan, tapi pasti ada timbul persoalan. Ada satu dua yang kita dengar, ya kan. Itu, walaupun itu sebenarnya apakah gosip, apa hoax, ya kan. Pasti tentu ada evaluasi. Kita nggak bisa pungkiri, ya kan. Saya juga mantan, ya kan, penyelenggara. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita temukan kemarin KPPS ada yang merubah hasil, ya kan. Ada yang PSU ternyata dibiarkan, ya kan, datang ke TPS lebih dari satu kali, ya kan, pemilih. Ada juga yang sampai PPK-nya ke pengadilan ya, ke Gakumdu, PPS, kita nggak bisa pungkiri itu. Artinya, ya kan, minimnya integritas di badan ad hoc, ini yang perlu dievaluasi, ini yang perlu dimonitor, ini yang perlu diawasi untuk ke depan harus seperti apa. Baik, nah, itu. Saya ke Mas Edison lagi. Mas Edison, tentu yang tadi Ibu Fit sampaikan, ada memang gitu ya, dan itu kan menjadi evaluasi ya dari KPU-nya ya, mulai dari PPK, PPS, dan KPPS yang bermasalah tadi. Nah, umumnya permasalahan yang terjadi itu apa penyebabnya, Mas Edison? Apakah tadi yang Ibu sampaikan integritasnya yang kurang, atau ketidakmampuan untuk memahami regulasi,
atau faktor yang lain sehingga ini menjadi bahan evaluasi kan pada Atau saat titipan. atau titipan sehingga menjadi bahan evaluasi kalau memang badan ad hoc nanti masih ada lagi, tentunya itu menjadi prioritas untuk menjadi prioritas seleksinya gitu. Oke. Salah satu fungsi dari Siakba itu sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc ya kepanjangannya. Jadi dia bisa merekam jejak dari penyelenggara pemilu ataupun pilkada sebelumnya gitu kan, sudah ada. Jadi ketika ada yang mendapatkan surat peringatan atau apapun ininya kan nampak di sana, sehingga ke depan pada saat rekrutmen kembali itu bisa menjadi alasan bagi penyelenggara berikutnya apakah akan merekrut kembali atau tidak gitu kan. Itu yang pertama soal Siakba. Kemudian terkait dengan penyelenggara tadi, tentu akan kita laksanakan evaluasi. Evaluasi apakah seperti yang tadi Mas Parisi dan Bu Pit sampaikan tadi, apakah memang masalah integritasnya, kemudian apakah masalah profesionalitas, ketidakmampuan dalam bekerja sehingga terjadi misalnya seperti yang dituduhkan di MK saat ini gitu kan, ada yang 2 kali nyoblos gitu kan. Nah, itu pemilu yang lalu lah yang pasti memang terjadi gitu. Nah, sehingga itu juga akan kita evaluasi dan alhamdulillah memang kalau di pemilu yang lalu ada beberapa teman-teman PPK, PPS yang dipecat oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Alhamdulillah untuk di pilkada ini itu nihil. Jadi bahkan untuk di MK sekarang ini itu tidak ada selisih yang mempermasalahkan masalah selisih hasil. Yang diperkarakan adalah soal prosedur di TPS gitu kan. Kalau untuk hasil itu clear, tidak ada masalah sama sekali karena dengan adanya Sirekap tadi, alhamdulillah semua bukti tentang hasil pemungutan dan penghitungan suara itu clear sudah ada di Sirekap, sehingga tidak ada permasalahan soal hasil. Hanya yang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi hanya masalah prosedur pelaksanaan berarti pemungutan. kesimpulannya ada 2 yang menjadi bahan evaluasi. Satu, integritas. Kemudian yang kedua adalah profesionalitas, artinya kemampuan untuk menyelenggarakan, memahami regulasi dan menyelenggarakan. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Kembali lagi di Rumah Demokrasi, kita masuk ke segmen yang ketiga, pemirsa. Sudah ada penelpon masuk, kita sapa dulu ya, sebelum melanjutkan perbincangan kita. Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Selamat sore. Ya, Pak Yudi di Telaneng, silakan Pak. Mungkin bisa dikecilkan dulu Pak suara televisinya Pak. Ya, silakan Pak. Saya sapa dulu ya Pak Emparji. Ya, silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Edison, Komisioner KPU Provinsi Jambi, dan didampingi oleh Ibu Dr. Fitri, pengamat politik Jambi yang saya hormati. Jadi judul kita sore ini memang cukup menarik ya, dan juga menantang. Jadi pertama sebelum saya masuk ke persoalan ad hoc, panitia ad hoc ini ya, ada suatu evaluasi tentang penggunaan anggaran yang tadi Pak Edison ke Tanjab Barat ya. Jadi ada anggaran Pilkada 2024 yang sudah dianggarkan biaya dibatalkannya debat publik ketiga gubernur dan wakil gubernur. Itu secara resmi tidak diadakan debat ketiga. Tentu itu kan sudah dianggarkan. Sewa gedung aja sudah 70 juta. Belum yang lain.
akademisi dibayar dan lain sebagainya. Itu udah ratusan juta itu. Yang menjadi pertanyaan itu kita takut nanti diperiksa BPKP kan, dikemanakan biaya itu, dialihkan, atau mungkin kalau memang sudah dianggarkan kan dibalikkan, bukan dibagi-bagi, ya kan, bukan dialihkan ke tempat yang lain. Nah ini takutnya kita ada pemeriksaan BPKP dan BPKP dan BPK. Ini mohon penjelasan. Nah kembali kepada penelitian ad hoc ya. PPK dan PPS ini belum lagi biaya pengawasan ya dari Bawaslu itu cukup besar, cukup banyak ya, menggunakan anggaran. Sehingga pertanyaan saya ada satu, pertama adalah apa sebenarnya urgensi terbentukkan ad hoc ini kan, ini sebenarnya pegawai harian lepas ini, jadi dia sesaat saja ya. Yang kedua adalah dasar hukumnya. Jangan-jangan akal-akalan KPU aja membentuk ini kan, biaya yang di-markup dan sebagainya untuk membentuk orang-orang ini. Ya kan, tidak mungkin integritasnya ada dan kapabilitasnya ada, hanya dibentuk seperti itu saja. Ini pertanyaan besar. Yang berikutnya, tentu evaluasinya penting ya. Ya kalau dia digaji sebulan ya makan gaji buto namanya tuh, menurut saya tidak efektif. Digaji itu mungkin dia seminggu, nah itu baru mulai kerja. Sampai hari hanya itu yang perlu dievaluasi. Lantas kedua, saya sependapat harus dihitung rasio jumlah penduduk dan TPS itu sendiri. Nah Prabowo ini kan sudah menyatakan, presiden kita yang presiden orang nomor 1 di Indonesia, bahwa biaya penyelenggara pilkada atau penyelenggara pemilu ini kan sudah diakunya besar dan mahal. Kan itu kan. Makanya ada konteksnya di sini, kita perlu evaluasi orang-orang ini. Sehingga ya evaluasinya itu tadi menurut saya ya harus efektif lah, efisien gitu. Nggak perlu harus banyak-banyak orang, tapi ya penyelenggaranya semerawut juga pemilu ini. Banyak juga permasalahan, apalagi KMA ratusan persoalannya. Jadi apa urgensinya kita membentuk ad hoc ini banyak-banyak? Jadi itu saya rasa, menurut pendapat saya, ya mudah-mudahan ya pemilu 2000 yang akan datang lah ya, 2034 ya, itu itu ya dipilih DPR lah, biar biaya tidak tinggi. Saya rasa demikian. Itu sudah ada wacana dari Pak Presiden kita, mungkin tinggal dibahas di Komisi 2 DPR RI nanti. Terasa demikian. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telanai. Mungkin Mas Edison dijawab dulu tentang evaluasi anggaran tadi ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Perlu kami sampaikan juga, setelah selesai pelaksanaan pilkada ini, kita juga sudah diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan dengan PDTT namanya. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jadi detail Pak, bukan hanya pemeriksaan biasa oleh BPK, tapi PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu setiap kali setelah pemilu maupun pilkada itu pasti dilaksanakan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin sudah disampaikan ke KPU RI bahwa Provinsi Jambi itu dengan temuan paling kecil se-Indonesia. Jadi insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan Pak untuk anggaran pilkada di Provinsi Jambi. Artinya anggaran-anggaran debat yang dibatalkan itu dikembalikan Mas ya? Iya, tentu tidak kita gunakan gitu kan. Karena memang pos-pos untuk menggunakan anggaran kan tentu harus ada yang digunakan juga gitu kan. Tidak bisa kita serta-merta mengalihkan suatu anggaran ke anggaran lain, karena itu juga harus melalui persetujuan pemerintah Provinsi Jambi untuk menggunakan anggaran tersebut. Oke, baik. Terkait dengan urgensi tadi, sebenarnya penting nggak sih? Iya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Pit gitu kan, pekerjaan PPK itu kenapa harus 8 bulan sama PPS, karena memang mereka ada yang mereka kerjakan gitu kan, berbeda dengan KPPS. Kenapa KPPS itu tidak 1 hari lagi seperti dahulu? Karena memang pekerjaan mereka itu
tidak hanya sebatas 1 hari itu gitu kan. Tetapi sebelumnya mereka menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih, kemudian setelahnya juga ada yang harus dilakukan gitu. Sehingga masa kerjanya dibuat 1 bulan, tetapi dengan anggaran yang sama dengan 1 hari tadi, malah lebih efektif kalau menurut saya gitu kan. 1 hari kan banyak dulu postingan-postingan kerja 1 hari dapatnya 1 juta gitu kan. Nah ini 1 bulan juga 1 juta gitu. Dengan harinya yang lebih banyak gitu untuk petugas KPPS. Jadi tentu terima kasih Pak Yudi untuk evaluasi tetap akan kami laksanakan. Kemudian dari hasil komunikasi di pusat juga sebenarnya untuk anggaran pemilu ataupun pilkada itu dengan kementerian-kementerian itu malah lebih kecil gitu kan. Sebenarnya anggaran yang paling besar itu adalah di luar penyelenggaraannya, anggaran yang dimiliki oleh peserta pilkada itu tadi, itu yang membesar itu, bukan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ataupun teknis. Karena kalau dihitung secara keseluruhan anggaran pilkada di seluruh Indonesia ini masih di bawah kementerian lah gitu kan. Satu kementerian misalnya kementerian PU, kementerian apa gitu kan. Nah itu menurut kalau diperbandingkan ya, kalau dibandingkan gitu ya. Cuma memang yang menurut Pak Presiden kemarin yang besar itu adalah anggaran non penyelenggaraannya itu kan. Iya. Seperti apa itu maksudnya? Ya, yang dimiliki oleh peserta-peserta pilkada tadi. Misalnya untuk membangun tim gitu kan, agar mendekatkan diri ke masyarakat itu kan, itu mungkin. Oke, halus sekali bahasanya Mas. Bu Fit, ada tanggapan sebelum saya tanya dari pertanyaan Pak Yudi? Ada yang mau ditanggapi? Kayaknya cukup ya, nggak perlu karena kalau Badan Health tetap itu menjadi ujung tombak ya, saya pikir ya itu sangat urgen. Hanya memang perlu dievaluasi saja kinerjanya, maupun rekrutmennya. Tadi kan ada 2 akhirnya, sudah kita dapat ya evaluasinya. 1 integritasnya, yang kedua adalah profesionalnya. Nah, kita bicara mengenai profesionalnya, kan sudah ada BIMTEK Bu. Apakah BIMTEK-nya Anda efektif? Atau BIMTEK itu hanya formalitas atau kurang, atau artinya pada saat seleksi udah dapat nih Bu, yang diseleksi udah bener. Tapi kan perlu pemahaman nih, pemahamannya dilakukan dengan BIMTEK. BIMTEK-nya kurang ya Bu ya? Oke. Terkait profesional tadi kan perlu banyak ilmu ya. Jadi kalau integritas kan tergantung karakter ya, perilaku diri ya kan. Kalau SDM juga ya kan, walaupun kadang ada pemahaman, orang dikasih pemahaman langsung tangkap. Ada yang harus 10 kali, ada yang 5 kali, itu kan berbeda. Setiap individu berbeda. Learning by doing juga ada gitu ya. Nah, itulah perlunya mengevaluasi itu. Mana sih yang kira-kira pantas? Nah, di sisi wawancara kan bisa kelihatan hal seperti itu. Itu ya. Tapi satu lagi saya ingin menambahkan terkait ini persoalan badan ad hoc itu. Kita tadi cenderung hanya kepada PPK dan PPS-nya. Terkadang juga yang bikin kisruh di lapangan itu sekretariat juga ada. Ya kan badan ad hoc itu, misal seperti dualisme kepengurusan SK kepengurusan sekretaris di badan ad hoc itu kadang Kades mengeluarkan, KPU mengeluarkan, kan gitu, ada yang terjadi seperti itu ya. Nah ini juga dulu mungkin ya, kalau dulu ya ada juga sekarang terjadi yang seperti itu ya kan, kadang kan KPU yang mengeluarkan. KPU bukan Kades kan? Oke, sebentar Bu. Berarti kan tadi di PPK dan PPS itu kan ada sekretariat. Ada sekretaris. Sekretaris dan staf ya? Iya. Itu siapa yang nyeleksi? Dari KPU juga. Dari KPU. Oh, KPU juga? Iya. ASN kan atau dari aparat kan kecamatan, Kades, aparat desa, kelurahan? Ya, kalau di desa, aparat desa. Tapi kan Kades yang mengusulkan, ya kan, sekretariat itu. Nah, ya kan itu ada dualisme, biasanya ada dualisme SK, ada dari Kades, ada dari KPU. Nah ini menjadi persoalan krusial. Regulasinya Mas Edison harusnya dari KPU dong? Iya, berdasarkan mungkin desa mengusulkan. Mengusulkan kan? Kok? Iya. Kok? Ya memang karena ininya itu wewenangnya Kades memang kalau di desa. Tapi kan berdasarkan ini dengan KPU kan koordinasinya. Jadi SK-nya KPU mengeluarkan,
Kadis juga mengeluarkan. Nah, Kadis ngerasa dia yang mengusulkan, dia yang punya ininya ya kan, staf dia kan gitu. Nah ini juga artinya hal-hal seperti itu ya kan, itu ada terjadi. Ya, itu tidak terjadi kembali, ya kan? Nah, itu menjadi evaluasi ya. Terkadang kita kan lebih ke komisionernya ya, kepada pimpinannya. Nah, ke sekretariat kita luput. Ada istilah juga Bu seperti ini. Mereka kan ad hoc. Artinya ya udah. Kalaupun mau melakukan sesuatu pelanggaran dengan iming-iming tertentu, ya abis ini kan udah gitu. Iya, betul. Gimana Bu yang seperti itu? Pemikiran seperti itu? Nah, itu yang terjadi waktu Pilkada 2020 yang lalu. Ya, saya nggak perlu sebut ya kabupatennya. Ya kan? Konon dapat apa gitu kan? Ini langsung lari ke luar daerah karena kan ada regulasinya bahwa di atas sekian ini berapa hari? Iya, berapa 14 hari 2 minggu ya kan? Itu tidak bisa diproses lagi, ya kan gitu, kadaluarsa. Nah itu dia. Nah ini yang menjadi persoalan. Itu regulasi masih seperti itu sampai Pilkada sekarang? masih, artinya itu regulasi juga harus dirubah untuk dalam rangka penegakan hukum, untuk dalam rangka kepastian hukum. Jadi harus ada kerangka hukum yang pasti, gitu. Ya kan, sehingga tidak membuat celah, ya kan. Oknum, ini oknum ya, kita tidak semua ya. Kita jangan samakan, tidak semua oknum, tidak semua badan eksekutif brengsek, tidak semua KPPS brengsek, tidak. Ya kan? Banyak semua yang baik-baik. Tetapi ini oknum, ada salah satu di antara mereka, itulah yang disebut oknum. Yang berbuat curang, yang berbuat cacat, mencacatkan demokrasi. Sehingga terus masyarakat menyamaratakan semuanya. Padahal kan nggak seperti itu. Dan itu yang dievaluasi tadi ya. Nah ini yang harus dievaluasi oleh KPU. Dan harus ada regulasi yang tegas, yang memiliki kepastian hukum, sehingga bisa menjerat mereka, tidak sembarangan. Ya kan? Ngerasa hanya itu. ad hoc, berapa bulan kerja. Yaudah, ya kan? Cuman itu yang menarik, yang dilakukan oleh Polda Jambi kemarin terkait dengan kerusuhan di Sungai Penuh. Karena polanya sama seperti 2020 yang disampaikan tadi. Tapi Pak Kapolda beserta jajaran itu bergerak cepat. Nah itu kan. Subhanallah, masya Allah ya, luar biasa. Iya, bisa menggunakan pidana gitu kan. Dan divonis pidana kemarin ya? Iya, alhamdulillah. Ini kan kalau artinya kan dia tidak sempat lari ya. Ini kalau sempat oknumnya lari ke daerah lain tidak bisa ditemukan. Sudah sempat lari. Tapi bisa ditemukan. Akhirnya ada yang menyerahkan diri juga. Itu. Kalau lewat 14 hari hilang, nggak bisa disidik lagi. Ya, kalau pakai pasal pilkada ya, tapi kan bukan hanya itu kan. Oh, karena ada pembakaran dan lain-lain, pengrusakan ya. Ini kan ada pidana umumnya, Pak. Ya, beda. Baik, itu. masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Baik pemirsa, kita berada di penghujung dialog Rumah Demokrasi pada sore hari ini dan kita membicarakan mengenai evaluasi penyelenggara ad hoc pemilu dan pemilihan serentak 2024. Tadi sudah banyak yang kita diskusikan, poinnya adalah ujungnya bahwa perlu dilakukan evaluasi khususnya terkait dengan integritas dan profesionalisme penyelenggara ad hoc baik PPK, PPS, KPPS maupun yang di Bawaslu juga. Bu Fit, kesimpulan terakhir yang ingin Bu sampaikan, mungkin ada yang ingin salah disampaikan baik penyelenggara maupun masyarakat nih, silakan Bu. Baik, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kompetitif, berkeadilan, ya kan, diperlukan penyelenggara yang berintegritas dan berkualitas, sehingga melahirkan pemimpin yang mumpuni, yang syarat integritas. Maka dari itu kita sebagai masyarakat, ya kan, semuanya silahkan untuk juga melek terhadap demokrasi dan politik. Sehingga kalau masyarakat melek politik, melek demokrasi, maka insya Allah kita akan melahirkan pemimpin yang berintegritas dan juga pesta demokrasi yang berkualitas, dan tentunya tidak terlepas juga penyelenggaranya yang berintegritas dan berkualitas. Terima kasih. Terima kasih Bu Fit. Terakhir Mas Edison. Ya, penyelenggaraan pilkada tahun 2024 sudah selesai, dan kita tentu akan melaksanakan evaluasi baik pilkada secara menyeluruh maupun
personil kita, terutama penyelenggara ad hoc gitu kan. Tentu ke depan akan ada perbaikan-perbaikan, terutama mungkin di pemilu tahun 2029, jika memang masih dipercayakan kepada ini KPU dan Bawaslu gitu kan. Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan, tapi kemungkinan tetap tetap mandiri. Ini dilakukan oleh KPU gitu kan, insya Allah. Okay. Maksudnya personilnya ya, gitu loh. karena harus merubah undang-undang dasar dong. Kalau Enggak, maksudnya personilnya Ya. diganti mereka atau enggak gitu loh maksudnya. ya, Ya, karena memang sedang kencang di atas ya, tapi kami yakin insya Allah masih tetap dipercayakan kepada KPU, karena kan memang insya Allah tidak ada masalah yang sangat serius, dan insya Allah kita tetap siap melaksanakan pemilu maupun pilkada dengan profesional dan berintegritas. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Edson, terima kasih Bu Fit. Dan demikian tadi pemirsa dialog kita Rumah Demokrasi tentang evaluasi penyelenggara ad hoc pemilihan serentak 2024. Semoga menambah wawasan bagi Anda di rumah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.